Oke. Halo, selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang, Bung. Selamat malam Kita Jombang. ketemu kembali di KR 53 Broadcast di Jalan Kapten Tendian nomor 53 Jombang. Hari ini hari apa, Bung? Senin ya? Selasa. Ya. Selasa. 22 Februari 2022. 22. Bagi yang berkepentingan 22 silahkan berdua-dua. Gitu Pak Pri ya. Silahkan berdua-dua pada yang berkepentingan 22 mumpung tanggal 22 bulan 2 2022. Oke, malam ini mau kita ngobrolin apa, Bung ini? Bung? Malam ini kita slow Bung. Slow. Karena suasana lagi panas gitu. Karena besok kan pilkada, Bung. Oh, besok. Iya, besok pilkada. Tapi kok nggak ada serangan fajar ya? Nggak ada serangan fajar ini besok pilkada. Iya, ini nggak tahu jadi kita akhirnya ya cuap-cuap ya. Nggak ada yang kasih duit sing paling banyak siapa gitu ya. Jadi ya nggak tahu yang menang siapa tuh. Oke Bung, jadi mulai ya rame ya. Mulai rame. Polling. Ya mulai rame polling. Survei atau polling? Ya polling lah, polling atau survei ya. Ngakunya survei tapi polling. Untuk diiling-iling polling. Ya. Lumayan ini ya. Beberapa nama, Bung, disebut-sebut oleh media-media ini, Bung. Beberapa nama mengukur elektabilitasnya. Ya. Elektabilitasnya. Yang jelas kan berbeda, Bung, masing-masing polling kelihatan. Oh, berbeda. Kalau berbeda kita ngomong ini dulu, Bung. Apa sih polling tuh? Gitu loh, Bung. Tipis saja tapi. Sebelum nanti kita bicara kekuatan politik gitu. Sebelum kita bicara kekuatan politik, person apa dari kata gitu. pol. Jadi, polling itu apa, Bung? Polling itu ya polling itu inilah kalau bisa kita gambarkan itu seperti menjaring pengetahuan masyarakat akan milih siapa gitu. Dalam konsep yang resmi ya, yang dalam konsep yang tidak ada framing tentu tidak ada mengada-ngada, tidak ada diadakan, tidak ada giringan. Iya. Tidak ada giringan. Diarah-arahkan. Itu jadi saya kira kita penting untuk bicara soal apakah polling itu selalu memiliki kebenaran. Saya kira ya nanti dulu. Karena kenapa kalau sebenarnya metodenya sama tapi hasil akhirnya kok tidak sama. Itu karena yang tadi itu ada bahasanya itu sayun di belakang di belakang pekerjaan polling, ada sawiji. Ini ada saya menemukan, Bung, ini media namanya Abdi Rakyat, Bung. Abdi Rakyat News. Tapi tidak semua di prejudice ya, di justifikasi buruk ya. Ada yang ya murni juga dibikin, Bung, untuk melihat elektabilitas, akuntabilitas, akseptabilitas kira-kira gitu. Dan biasanya sebenarnya partai-partai politik itu memang menggunakan metodologi, menggunakan cara-cara polling sampai ke survei, nanti intervensinya bagaimana, caranya seperti riset itu, riset terus intervensinya apa, menjatuhkan lawan, mengangkat kawan, kira-kira gitulah, Bung. Ya. Terus gimana, Bung? Selanjutnya ya, itu beberapa media ini memuat hasil surveinya. Gimana? Hasil surveinya seperti ini, Bung. Ada Abdi Rakyat. Siapa itu? abdirakyat.com. Di domainnya abdirakyat.com, tapi di layarnya tulisannya Abdi Rakyat News. Nah, itu siapa itu yang nomor 1 itu, Bung? Survei polling LSRK.
dari Surabaya Bu. Ya. Fatur Rahman unggul sebagai calon bupati untuk periode sepertinya dilakukannya polling ini ketika belum ada perubahan kapan pelaksanaan pilkada itu digelar begitu. Nah, sebelumnya memang terdengar 2023 Bung, tapi ternyata 2024 pilkada itu serentak. Nah, ini menulis Jombang untuk periode 2023-2028. Jadi kalau kita lihat kan Abdi Rakyat itu, Abdi News itu sama polling kita sama ya Pak Haji Fatkur ya, Haji Fatkur. Tetapi beda dengan Jombang Today. Jombang Today Yono Suharli Wihandoko. Jadi orang yang ini kan Yono Suharli ini kan bupati yang di penjara waktu bupati itu. Yang dulu ya sebelumnya. Yang sekarang masih menjalani. Jadi kalau dilihat hukum, komposisinya berbeda. Nomor satunya, nomor duanya. Nomor duanya itu kalau yang polling kita kan yang nomor 2 kan si Masud Zuremi. Ya, tapi beberapa polling seperti di polling kita itu Fatur Rahman tetap diunggulkan. Iya Bung. Selalu unggul ini. Gitu cerita situasinya ya. Apa faktanya kemudian dia unggul Bung? Nah, itu menjadi penting kemudian untuk diobrolin. Gitu Bung. Apa yang menjadi unggul Bung? Apa yang menjadi unggul? Ya saya kira ya menjadi unggul karena di pollingnya diunggulkan Bung. bukan melihat gimana integritasnya, gimana akseptabilitasnya begitu ya yang ada karena pollingnya diunggulkan. Cuma kan kita bilang besok pilihan Bung. Nah, apakah benar? Nah, kita punya kacamata sendiri kan Bung, KR ya kan Bung. KR punya kata sendiri. Kalau bukan kacamata sendiri, bukan dalam arti sakar PDW tidak. Ya dilihat dari dalam konteks. Ada fakta yang sedang kita mau bicarakan kan Bung. Tentu apa sih yang menjadikan Fatkur Rahman itu besok menang kan tentu ya kita belum lihat Bung. Kita belum lihat sama sekali faktor-faktor Fatkur Rahman itu besok menang gitu kira-kira gitu. Selain faktor polling itu sendiri, pollingnya diunggulkan belum bisa menjadi jaminan ya. Belum bisa. Kadang-kadang juga banyak ya, ketika calon si A itu cukup populer, dikenal, kampanyenya rame, dihadiri banyak konstituen, banyak masa-masa ya. Tapi ketika pelaksanaan pemilihan berlangsung, kalah juga kan banyak juga itu. Ya bahkan besok kan. Bahkan besok pemilihan sih kita lihat kan nggak menang lah. Nggak menang. Bisa jadi yang lainnya. Karena termasuk ini yang Bupati incumbent sekarang Mujida Wahab kan masih juga bertengger namanya kan Bu. Kalau Bupati misalnya Bupati sekarang Bumun ya. Bumun kalau besok pilkada dia punya kekuatan yang baik Bung. Masih punya kekuatan yang baik. Jadi di samping partainya, muslimatnya, program pemerintah kabupaten, sudah menyentuh misalnya operasi-operasi dan sos, CSR gitu bisa Bung dioperasikan. Walaupun ya kita tidak bicara soal benar salah, tetapi banyak faktor incumbent itu menang. Dia punya bisa 2 kali punya faktor baik. Kalau Bumun besok punya faktor kemenangan yang cukup baik. Tapi kalau nanti pilkadanya 2024 ya kan sepertinya kan ini Bu PLT dulu Bung itu. Panjang itu ya. PLT-nya panjang. Itu seperti ngereges lah. Jadi siapa PLT-nya nanti kalau PLT-nya nanti tidak sesuai isi kepalanya, tidak sama isi kepalanya bisa dimanfaatkan PLT itu biasanya daerah banyak kan. Udah setahun di PLT, besok Bumun bertarung seperti sekarang bukan bupati kan? Greges Bung, greges. Tapi
incumbent Jombang ini ada persoalan yang membayang-bayangi, Bu. Loh, ya makanya greges Ya, itu. ya, Greges. terutama mungkin yang diajar nanti jalan ini. Jalan 825 km jalan di Jombang rusak. Itu jumlah rata-ratanya, Bung. Itu juga framing mungkin Itu ya, juga Bung. framing. Entah siapa yang beroperasi di sini ya. Dan cuma dijawab dengan ini ikut nembel gitu. Waduh, ini kasihan bukan. Bingung-bingung juga kita nih, Bung ya. Tidak seperti banyak dibicarakan ini. Terus ini, Bung, kalau ditempel tidak bisa mencukupi, Bu. Terus kalau si ini wakil incumbent, Bung. Wakil incumbent di polling kita Wali Kota Sumrambah ya. wali kota wakil bupati kalau di polling kita itu hanya mendapat 4 suara, Bu. Nomor 7 lah kalau yang di Jombang Today ya. Jombang Today Aduh, berapa ini? nomor 7, Ya, 6-7 lah. nomor 7 lah. 6-7. Tapi kalau di Ya di Jombang Today itu mendapat 414 suara, Bu. Ya, 7%. Nomor 7%. 7%. ya itu Tapi ada keluarganya juga, Bung, ini, Bung. S2 nomor 3, Bung. Nomor 3 kalau nggak 4 lah. 4 lah ya. 4 itu 742, 12% suara. Saya kira kita bisa mulai, tadi sudah mulai kan Bumun, kalau besok bupati punya kekuatan yang lumayan. Jadi mesin politiknya, partai politiknya kan lumayan punya suara, muslimatnya punya P3 ya? P3, Bung. Muslimatnya juga punya. Nah, sekarang saudara Tapi bisa mencalonkan sendiri kan P3 kan tidak? Oh, enggak bisa ya. Bisa, tetap Dia harus bolo. cari teman, Bung. Ada 7 kursi P3 ini Ya, kan. cari Harus teman. Cari bolo, mungkin dengan Nasdem bisa, dengan Golkar bisa. Nah, yang selanjutnya Mas Wali Kota ini, Mas Wakil Bupati ini, Ya, incumbent itu ini tergantung Nah, kok- Bayunya kan. Itu yang menentukan kan Bayunya, Sada Restuwati. Jadi kalau dilihat Tapi kalau Mbak Estu sadar, Bung, sesuai dengan namanya Sada Restuwati, sadar, kamu ojo maju sik le. Oh. Paling begitulah nadanya. menjelaskan bahwa wakil bupati incumbent itu tidak begitu memiliki kemampuan. Iya. Karena tetap ojo nonti-nonti. karena kemampuan mesin politiknya di mbaknya ya toh, belum tentu nanti rekomnya ke Ya, Mas betul. Mas Rambah ini kan, Betul. rekomnya belum tentu. Kemarin juga rehabilitasi Iya. rehabilitasi partainya juga belum tentu. Iya, Bude yang di Jakarta tentu sangat tahu loh. Ya, Sopo ya. itu? Itu Ah. adikku sih, Mbak. ya, Biasanya kan begitu kan ya, biasanya. gitu terus. Kayak itu adikku, Mbak. Adikmu tahu mencederai hatiku. Nah, Ini harus terus hati-hati. apa? Alat-alat lain, terutama Ya. duit juga kan, Bung. Ya. Nah, uangnya seberapa kantong untuk biaya politik kan begitu. Ya sambil salam lah, Bung. Salam lah. Ini siapa ini? Bupati yang terkuat itu harus disalami, Bung. Calon bupati terkuat kita. Edi Musada. Sadar, ada nama baru nggak bosen itu aja. Dia komen Edi Musada, ada nama baru nggak bosen itu aja. Ada nama baru nggak bosen. Ya, harus dinadakan seperti Oh, iya, itu. iya. Ada nama baru nggak bosen itu aja. Nah, katanya mau nyalon dari KR 53. Bukankah kamu Bung Edi Musada sosialis ideologis itu lebih realistis katanya untuk melakukan pilihan-pilihan kapitalis. Ini ada Deddy Saputra, Bung. Ya Allah. Begitu dong dia. Oh, itu. Oh ya. Oh, gitu, Denny. Itu jaketmu ketinggalan loh, Den. Ada Bejo memberi Senyum, beri senyum bahwa dia punya calon kayaknya, Bung. Ya, kalau Bejo, kalau besok digelar pilkada Jombang, Bejo ini sudah Anu. duit. Tim ses. Rame iki. Ya oh ya, jadi Saputra bilang kulo kangen dengan Gus Pri dan Gus Hasim. Gayane kamu kok bisa bahasa Jawa? Kulo kangen. Kangen itu apa, Den? Kangen itu
minum kopi deh. Gitu. Oke, lanjut Bung. Lanjut. Setelah itu, setelah Rambah kan Bung tadi, setelah Rambah, orang bilang Mas Rambah, orang bilang lagi apa Bung? Kalau kita sih bilangnya wali kota. Nah, kemudian si siapa Bung? Di situ ada Estu ya. Estu ada nama Estu, ada nama beriringan dengan Mas'ud Zuremi. Masuk Zuremi, Subedi juga membayang-bayang ya, di Jombang Today ini, Bung. Saya kira kita akan bicara soal inilah, Bung. Estu, jadi Estu apa PDI lah ya. Iya. Estu PDI, Zubaidi maupun Mas'ud PKB kira-kira gitu. Iya. Kalau dia akan memiliki basis apa kemampuan mobilisasi umat ya, konstituen partai politik dengan efektif, saya kira kekuatannya cukup besar, Bung. Ya. Jadi citra mesin politik yang sedang bekerja itu masih dicitrakan partai politik yang bekerja, meskipun itu tidak satu-satunya faktor kan, Bung. Ya, bukan faktor, hanya sebagai perahu saja ya. Tapi ya masih sangat kuat, Bung. Ya. Tapi kalau mekanismenya benar-benar berjalan. Kalau diukur sesuai dengan banyaknya di tempat-tempat lain yang bekerja, pasti partai politik lah yang. Saya kira Estu punya untuk menjadi bupati, Bung, menjadi bupati. Dalam cara berpikir saya bisa mengalahkan incumbent, Bung. Kekuatan partai politik yang solid, kemudian ada duit yang cukup gitu. Dan performan tidak dibayang-bayangi kerja. Kerja jalan rusak, tidak dibayang-bayangi. Orang butuh baru. Kalau katanya Mas Edi itu, jangan itu aja, jalannya rusak gitu kan, repot. Itu. Saya kira itu ya, itu. Estu cukup punya kans, walaupun ada kemungkinan itu misalnya begini, ya kemungkinan terpecah. Kalau syaratnya itu kalau kemungkinan tidak terjadi terpecah kekuatan politik itu. Dan secara karir politiknya di internal partai juga Estu fan-fan aja selama ini. Melalui dengan kan ketua DPC sini, Bung ya. Ketua DPC dan wakil sekjen kayak. Pusat. Nah itu sama cukup saya kira. Ini sedang merembet Estu toh? Tidak juga kan? Belum. Bergeser lagi, Bung, ke PKB lah ya. PKB apa? Zubaidi atau Mas'ud kira-kira? Kalau saya melihat baca-baca di media-media itu yang ini tingkat rasional saya, Bu. Nggak tahu rasionalitas yang lain. Zubaidi, Bu, menarik. Zubaidi ya. Kalau ditandingkan dengan Estu bisa ngimbangi. Kalau Mas'ud, saya rasa nggak gaduh dengan pemikirannya Estu. Zubaidi mampu sekali. Jadi pertama kalau kita lihat mungkin kekalahan kemarin menjadi pengalaman lah ya, menjadi pengalaman dan memimpin dia menakodai 2 periode ketua partai politik dan saya kira mesin politiknya kita masih bisa lihat Zubaidi lebih bisa menggerakkan lah, bisa menggerakkan. Dan ada faktor-faktor X itu misalnya ya model-model inilah, model-model orang yang tidak ditinggal di rumah terus makan begitu, orang ekspansi itu biasanya lebih survive, Bung. Lebih siap. Nah, kira-kira gitu. Menghadapi tekanan, siap. Walaupun kalau saya sih lihatnya ya ada lemah ada kuat ya. Kalau secara keuangan itu memang Mas'ud lebih kuat, Bung. Meskipun lewat KR ini, Bung, harus ngomong secara diteriakkan ke siapa begitu. Jadi secara individu keuangan Mas'ud lebih kuat, tapi ini bukan soal keuangan individu, jaringan keuangan politik mungkin ya. Jaringan keuangan politik ya kita bisa lihat. Itulah
Itu kalau PKB solid. Ini ada Bejo Sumarjo itu Bu. Gimana? Calonku Kang Edi, Yopan, Peningit. Oh, pas berarti ya Bung ya. Pas dengan Edi Edi Musadat itu. Kayaknya menjadi benderan ya suara burung di sana ya. Masuk ke studio ini. Setelah itu siapa nih Bung? Setelah itu siapa? Hadi Atmaji atau apa? Gus Enrot? Hadi Atmaji jauh Bung. Anu sendiri ya. Tadi Fatkur sudah Warsubi Bung. Warsubi. Saya kira Warsubi itu sedang menjadi apa? Kartu truf ya, Bung ya. Iya, sepertinya seperti itu ya. Sedang menjadi apa? Cara untuk dilihat sebagai basis kekuatan material atau alat kelengkapan politik ya Bung ya. Alat kelengkapan politik uang yang sebagai operasional ya, sebagai operasional yang nampaknya kalau kita hitung-hitung itu misalnya apa Bumun, ya tahu Bung, Bumun sudah mulai ajak Warsubi, pesta-pesta batu gilang, kemudian misalnya bagaimana apa mulai kedip-kedip ya Bung, kedip. Ya, mulai ngelus-ngelus atau apalah meskipun lus-lusannya tidak ada kepantasan misalnya itu kalau sama Bumun wakil, misalnya kalau sama PKB wakil, kalau sama Rambah misalnya kalau Rambah misalnya Rambahnya wakil. Wah itu seperti kedip-kedip yang luar biasa itu Bu. Nah itu jadi kartu truf. Bupatinya, calon belum bupati, calonnya. Calon bupati yang apa? Calon bupati upacara lah ya Bung ya. Nah, yang ngatur si. Tapi kira-kira situ Mbak Estu calon bupatinya kalau Suprambah wakilnya gitu gimana? Nggak kuat Bu. Nggak kuat ya. Terlindas oleh istilah oligarki begitu macam-macam ya. Kalau saya ini kartu trufnya itu akan diambil orang lain. Jadi misalnya kalau diambil PKB begitu strategisnya juga kan, misalnya mesin uangnya itu kan. Misalnya diambil apa Bumun sudah pasti kan jadi wakil misalnya gitu. Nah yang lain ya semua kan butuh uang Bung. Yang lain ikut saja lah. Ya, semua kan butuh uang gitu. Ini Bung Edi, gimana? Terus besok masuk polling loh. Terus apa? Hadi Atmaji lah ya. Hadi akan sama lah ya posisi seperti Mas'ud Zuremi ya Bung ya. Jadi kita sedang bicara kekuatan politik PKB, kekuatan politik PDI. Kalau besok sedang bertanding kayak apa kan begitu Bung ya. Besok sedang bertanding ya. Dua itulah Bung, PKB sama PDI ya. Kalau besok bisa mencalonkan sendiri ya. Kalau besok coblosan ya. Besok coblosan. Kalau besok coblosan. Padahal teman masih berapa tahun lagi? Ya 2 tahun lah. Akan digelar pilkada 17 November 2024 itu pilkada serentak. Setelah urusan pemilu, urusan pemilihan legislatif, urusan pemilihan presiden tuntas, pilkada serentak digelar. Dan di sini incumbent akan PLT lama. Satu tahun mungkin. Dan tambah seru. Gitu Bu. Mungkin Bung Fanandi kayaknya PLT-nya. Kalau dibuka pendaftaran PLT, rame Bung. Rame dari apa? Harusnya bagaimana? Sudah selesai belum? Gitu-gitu nanti itu Bung kira-kira. Oke, terima kasih. Terima kasih. Perhatiannya teman-teman. Jangan lupa. Ke Jombang, lenong-lenong ke mampir lenong-lenong di Jombang, mampir di kedai Sufi di Jalan Kapten Tendian nomor 3, Sengon Jombang. Dan semua calon yang sudah masuk di polling ya bersyukurlah ya. Dan mohon maaf kalau tidak sempat disebut semua kan Bung. Nah, kita nyebut yang kira-kira potensial dan nanti akan Bung Edi lah yang menyelesaikan. Yang tahu persis.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.